Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat subuh di Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan atau mendengarkan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali bisa bersama untuk mengukir amal saleh melalui majelis zikir dan ilmu. Harapan kita kepada Allah sangat besar. Mudah-mudahan dengan syukur itu Allah beri kita nikmat lebih besar. Karena janjinya, la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu berterima kasih, bersyukur, pasti aku tambah nikmat kepadamu. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Allah dan bukan karena dakwahnya yang tak kenal lelah, yang senantiasa berusaha untuk memberikan nasihat kepada umat, berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad, tentu kita tak seperti ini. Tapi dengan jihad Nabi SAW, dengan keteguhan dan ketabahan, kesabaran dan ketegarannya, akhirnya agama ini sampai pada kita. Banyak lika-likunya, ada yang dari saluran yang bersih, ada yang kurang bersih, tapi kita sudah Islam. Nah, tinggal kita lagi, kalau agak-agak kurang bersih, kita upayakan untuk membersihkan dengan sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan. Tentu saja dengan cara-cara yang mudah-mudahan elegan, bukan hanya sekedar membersihkan. Dan memang itu tugas. Dulu di zaman awal masuk Islam, tentu banyak hal-hal yang mungkin belum bisa dijelaskan oleh pendahulu kita. Lalu di saat yang penting dulu orang mau beriman, mau masuk Islam, seperti yang sering terjadi. Artinya ada orang baru masuk Islam, seorang pemimpin suku, tidak kurang anggota suku 35.000 orang, dan dia seorang bupati pula. Dan biasa mereka masuk Islam, acara besar selalu ada pesta menari. Menari itu menari, pandai menari enggak? Jadi dai yang karenanya bupati dan kepala suku itu masuk Islam tidak kurang 35.000 orang, ramai yang hadir.
Dan dia memang disegani dan juga dihormati di kabilahnya. Jadi ketika dia masuk Islam, hampir juga tidak sampai masuk Islam karena nengok orang ramai itu, akhir risaunya ini besok tidak dipatuhi orang lagi kan. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah SWT tetap. Nah, lalu dia bilang sama Syekh, ini yang bercerita Syekh yang langsung menjadi pelakunya ini. Dia yang ceritakan pada kami. Dia bilang, Syekh, melalui penterjemah, biasanya kami acara-acara besar ini ada acara tarian suku. Gitu. Malam lah orang di Afrika. Kan? Afrika kan ahli menari kan. Ahli menari. Kita tengoklah penari-penari hebat. Dimanapun, banyak yang darahnya. Atau macam tak tahu aja. Tuh. Iya kan? Kalau absen nama satu-satu hafal dia sebenarnya tidak tahu. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi Syekh betul, keluar tarian yang luar biasa. Dia bilang, ajib katanya. Kalau bahasa kita ajaib. Kalau bahasa Arabnya ajib masih mufrad. Tapi kalau bahasa Indonesia jadi jamak, ajaib. Ajaib nah. Ajib. Ya dia tarian yang luar biasa gitu. Lalu tidak lama, da'i yang tadi bisik lagi, Syekh, ini habis laki-laki perempuan yang turun katanya. Penarinya, perempuan apa sih bilang? Itu tugas antum nanti. Sekarang target kita, beliau jangan goyah dulu. Jelas? Jadi jangan disamakan orang baru masuk Islam dengan yang sudah lama masuk Islam. Yang baru ngaji dengan yang sudah lama ngaji. Harus paham itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah. Nabi SAW menghadapi itu segalanya dan dia sabar dan meneruskan dakwahnya. Itu maksud kita menyampaikan tadi. Jadi tidak sama yang awal-awal yang kokoh dengan yang baru. Jadi kalau ada yang ngaji nanti masih pakai perempuan mungkin masih pakai jilbab basa-basi misalnya. Tahu jilbab basa-basi? Hah? Ya, kadang tertutup, kadang terbuka. Maksudnya kalau ada angin terbuka dia. Ada pula yang masih jilbab bunuh diri. Hah? Ya diikatkan ke leher misalnya. Indonesia memang kreatif. Sampai model jilbab Indonesia dipamerkan di Paris, apa namanya? Paris apa? Yang tempat fashion itu apa namanya? Tidak tahu tuh. Sama saya tidak tahu juga. Pokoknya sampai dipamerkan di situ. Nah, saking kreatifnya orang Indonesia pakai jilbab. Kabarnya orang Emirat, orang Arab Saudi, orang Mesir suka jilbab gaya Indonesia. Nah, jadi ini hebatnya kita. Adalah yang dibanggakan ya Ustaz ya. Ya, selain daripada negeri Islam paling besar di dunia. Nah, kaum muslimin. Nah, kembali kita di antara yang mungkin masih banyak bercampur dengan hal-hal keyakinan-keyakinan yang tidak asli adalah masalah akidah. Ada masalah akidah. Aslinya Allah berbicara bahasa Arab. Kemudian ditegaskan dan diperjelas oleh Nabi SAW. Dengan apa? Dengan sunnah. Akhirnya Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah. Dan semua yang dikatakan Allah dan Rasul, mereka sami'na wa ta'na. Tidak pernah bersyarat harus sesuai dengan dalil atau sesuai dengan situasi dan kondisi kearifan lokal. Tidak ada syarat itu bagi mereka. Sebab kalau mensyaratkan itu jahiliyah. Wa idza qila hum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan mereka ikuti apa yang Allah turunkan, jawabnya apa? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Nah, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapatkan nenek moyang kami melakukannya. Itu jawabannya. Berarti jawaban orang dulu yang cenderung menolak Al-Quran dan Sunnah sama dengan jawaban orang sekarang yang tidak mau menerima Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak sesuai dengan adat dan tradisi kita, tidak sesuai dengan kebiasaan yang diterima dari guru-guru masa dulu, maka itu jangan diterima. Wajib ditolak. Subhanallah.
Jadi syaratnya walaupun terang Al-Quran, terang hadis, tapi tidak sama dengan yang kita terima dari guru-guru kita, buya-buya kita, kiai-kiai kita, wajib ditolak. Alasannya apa? Sama alasan orang jahiliyah dulu nolak. Tidak mungkin orang tua kami dulu tidak berilmu. Sama juga hari ini tidak mungkin buya-buya kami dulu tidak mengetahui. Lalu dicarikanlah alasan-alasan, sama juga orang dulu mencarikan alasan-alasan. Kalau itu masuk neraka semuanya mereka. Nah, gitu lagi. Masuk neraka. Berarti antum adong menyafirkan. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat, masalah surga, neraka tidak ada wewenang kita. Ustaznya, Assalamualaikum. Surga, neraka, bisa antum beri jaminan? Enggak ya? Enggak boleh. Bahkan ulama atau ulama mengatakan orang yang matinya kafir zahirnya, matinya kafir secara zahir, ya, kita hanya melakukan hukum secara zahir. Satu, tidak kita salatkan, tidak kita kuburkan di kuburan kaum muslimin, dan kita tidak istighfar untuknya, tidak kita doakan. Apa sebab? Mati dalam keadaan kafir secara zahir. Tapi apakah dia surga atau neraka? Antum pastikan secara tunjuk si fulan masuk neraka, itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Jelas? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada masalah? Ada masalah? Enggak. Kalau ada masalah sebut aja sekarang. Ya nanti. Sekarang sebutkan. Enggak. Kafir pasti masuk. Sama kita. Saya katakan gitu juga. Tapi yang saya bilang, makanya bisa bilang kalau ada masalah, sekarang sampaikan. Biar enggak nanti klarifikasi sekarang. Sama. Bahwa orang kafir pasti masuk neraka. Paham? Sampai situ paham? Setuju? Alhamdulillah. Yang saya maksud tadi adalah antum tunjuk si fulan ini neraka. Antum nak ngurus gitu? Enggak, alhamdulillah. Sama juga. Tidak ada masalah rupanya. Coba kalau antum tidak terus terang tadi pasti ada masalah belakangan. Nah, sebab saya lihat dari senyumnya ada masalah memang. Cuman dia tidak berani mengungkapkan itu. Dia mau tapi malu, itu masalah kadang. Dia cinta tapi kalau antum begitu nanti nampak anak gadis cinan, lalu disimpan, diambil orang baru nyesel. Katakan terus terang, aku. Iya, kalau tidak berani langsung kepadanya, pada ayah dan ibunya. Kalau tidak melalui temannya dan sebagainya, sampaikan saya akan segera datang. Udah, berani kan ya? Biasa berani ya? Saya belajar akidah dulu langsung tunjuk tangan saya, sering kena marah. Sering kena marah, sebab saya membawa akidah-akidah yang sebelumnya saya tuntut. Saya enggak di penjelasan, kadang kena marah. Atau mau dimarahin? Enggak kan? Nah, makanya terus terang, jangan di belakang. Kalau belakang nanti saya cari, saya punya spion. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita dituntut untuk mencari orang per orang, sebulan negara, sebulan negara, sebulan neraka. Tidak. Sama sekarang. Semua orang yang sesat dari jalan Nabi SAW, kita hukum sesat. Jelas? Sepakat? Sepakat pun tidak? Alhamdulillah. Bahwa dia menempuh jalan menuju neraka. Tetapi bila ada dasman tersesat dalam suatu masalah, antum langsung bilang ahli neraka, bilang terus terang, angkat suaranya. Enggak kan? Enggak. Itu yang saya maksud. Jadi kita secara umum kita katakan siapa yang menyimpang dari jalan Nabi, orangnya sesat. Orang sesat maksudnya neraka. Tapi si fulan dalam suatu masalah ini dia tersesat, lalu antum hukum masuk neraka? Enggak. Saya tidak berani. Kalau antum berani sendiri lah, tidak apa. Saya tidak ikut, saya tidak ajarkan itu. Nah. Jadi, kalau ada yang nanti dari majelis ini keluar seperti itu bukan ajaran saya. Ya tolong catatnya, direkam. Alhamdulillah direkam. Itu bukan saya ngajarkan. Saya hanya menyampaikan bila orang tersesat dari jalan Allah dan Rasul, potensi masuk neraka. Lalu antum lihat si syekh ini. Siapa nama syekh? Tidak saya sebut kalian nanti nama. Nah.
Jadi syekh ini dalam suatu masalah dia tidak sama keyakinannya dengan yang diyakini oleh Rasulullah SAW. Lalu antum bilang dia ahli neraka, saya tidak ikut. Saya tidak ikut. Jelas. Alhamdulillah. Kalau antum katakan, jangan bawa nama saya. Mohon ya, jangan bawa nama saya. Hanya menyampaikan bahwa yang meyakini selain ini tersesat. Dan saya tidak suruh tuan-tuan untuk mencari orang satu-satu bulan sesat. Bulan sesat. Tidak, habis waktu kita. Makanya jangan cari siapa yang 72 golongan itu. Tapi cari siapa yang satu golongan itu. Nah, apa yang satu golongan ini pasti benar semua tindakannya? Tidak ada jaminan. Bisa dia dalam satu masalah, dia menyimpang dan keliru. Disitulah kewajiban dakwah bagi kita yang sesampan dan seperahu untuk saling mengingatkan, bukan saling melemparkan. Ini tidak. Pas satu perahu salah sekali lempar ke laut, nanti habis penumpang kita. Jelas, tak setuju untuk numpangnya. Antum senang ya nengok kawan-kawan mas jadi umpan ikan hiu. Ya, asal salah dikit, lepas sedikit lempar keluar. Asal salah dikit coret. Siapa yang akan tinggal lagi? Antum pun akan kena coret nanti. Dan ini yang kita lihat di lapangan. Kerjanya tukang coret terus, akhirnya dia sendiri tercoret. Baik di sini maupun di luar negeri, sama. Jadi antum tak punya kewajiban tukang coret ya. Ya, kalau diminta pun jadi tukang coret, dipertimbangkan betul dulu. Sebab seperti kata Imam Yahya bin Ma'in ketika ditanyakan kepadanya tentang masalah jarh tadi. Jangan-jangan yang kita katakan fulan dhaif, fulan kadzdzab, fulan sebut dan sebagainya sudah masuk surga, Syekh katanya. Beliau menangis sejadi-jadinya. Menangis dia. Lalu dia bilang, kalau bukan karena menjaga agama ini dari penyimpangan, saya akan tinggalkan ini. Cuman kehormatan agama Allah lebih tinggi daripada kehormatan seorang muslim. Seorang muslim dijaga kehormatan, dia sendiri yang rusak. Tapi kalau agama Allah dibiarkan, tidak disebutkan ini sesat, ini tidak sesat, banyak yang rusak agama ini nanti. Kalau rusak agama, rusaklah seluruh orang yang pengikutnya. Maka itulah sebabnya beliau teruskan untuk menyebutkan riwayat si fulan tidak benar. Si fulan orangnya lemah, orang sepulan orangnya pendusta dan sebagainya. Ma'asyiral kiram, tapi apakah dia masuk neraka? Enggak. Enggak, dia tidak pernah menghukum. Dia bilang Allahu a'lam, belajar kita. Antum lihat perkataan Yahya bin Ma'in dalam kitabnya At-Tarikh, baik riwayat Ibnu Muhriz, riwayat Ad-Duri, riwayat Al-Junaid dan sebagainya. Sepanjang saya lihat belum pernah dia bilang fulan min ahli nar. Enggak. Jelas? Tapi kalau yang mengatakan siapa yang berdusta atas nama Nabi, maka dia ahli neraka. Benar. Jelas? Kita juga katakan itu, siapa yang berdusta atas nama Nabi, maka masuk neraka. Itu benar. Tapi sebulan pernah berdusta, antum tunjuk ahli neraka, saya tidak berani. Kalau antum berani, silahkan. Saya tidak berani katakan. Apa sebab? Dia masih hidup. Kita nggak tahu akhir daripada ini. Makanya menghukum orang masuk surga neraka, itu hanya Rasulullah yang berhak atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ini lama jadinya gara-gara mukaddimahnya. Nah, antum memang suka lama-lama. Ya, suka yang seperti ini, suka. Baik, masuk ke perkataan Imam As-Sabuni rahimahullah, mauqifus salafi min hadhil akhbar. Kemarin beliau sudah sebutkan akhbar, bukan khabar satu, jamak. Beberapa khabar. Dan khabar hadis sama maknanya. Khabar hadis sama maknanya. Maka dikatakan dalam syahadat akhbarana, telah menyampaikan berita, atau haddatsana, telah menyampaikan hadis. Khabar, berita, hadis sama maknanya. Jadi kalau disebut hadza khabarun anin nabi, sama dengan hadza haditsun anin nabi. Ini khabar dari Nabi, ini hadis dari Nabi SAW. Hanya saja hadis lebih spesifik dibanding khabar. Hadis itu dari Nabi,
pada asalnya khabar bisa dari Nabi, bukan dari Nabi SAW. Ini kita pelajari dalam ilmu mustalah hadis. Mauqifus salaf, sikap as-salaf. Siapa itu as-salaf? Jemaah Ubay bin Ka'ab. Hah? As-salafu, iya, itu adalah yang kita maksud, bukan asal orang dahulu. Makna bahasanya memang orang yang dahulu. Yang dulu dikata namanya salaf. Yang hidup sebelum kita itu namanya salafuna. Yang sebelum mereka lagi salaf pula bagi mereka. Tapi istilah as-salaf sudah menjadi brand yang langsung dipahami oleh kaum muslimin. Bukan hanya sekedar orang yang dahulu. Dan tidak hanya yang hidup di zaman Nabi. Sebab hidup zaman Nabi itu ada yang ada yang salaf, ada yang salaf. Nah, kan ada yang di zaman Nabi, ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang munafik, masuk salaf juga. Enggak. Berarti kalimat as-salaf dalam bahasa Arab, alif lam itu dalalahnya ada lil ahdi az-zihni. Langsung terbayang dalam pikiran bahwa ini maksud ada dah ini. Ada lil ahdi, depan di nahu nampaknya. Bicara lil ahdi az-zikri, yaitu sudah disebutkan sebelumnya lalu diingatkan dengan alif lam di sini. Jelas ya? Nah, di sini ada termasuk al-ahdu az-zihni. Artinya seperti disebut as-salaf adalah generasi pertama umat ini yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuklah di dalamnya Nabi sendiri dan para sahabatnya. Para sahabatnya radhiyallahu anhum dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Makanya Al-Qur'an menyebut walladzina taba'uhum bi ihsan, yang ikut mereka dengan baik, bukan hanya sekedar mengikut. Dan sekarang ramai orang menganggap mengikut as-salaf tapi tidak jadi pengikut yang baik. Kata as-salaf jalan lurus, jangan belok. Kan itu kata Nabi SAW, jalan kita harus lurus-lurus, jangan menyimpang kiri dan kanan. Lalu dibuatnya kalau lurus saja itu namanya lurus tabung. Tahu lurus tabung? Itu apa salah lurus tabung itu? Ada masalah dengan lurus tabung? Hah? Tidak ada masalah. Nah. Jadi cepat sampainya kalau lurus kan? Lalu dibuatnya kalau lurus jalannya becek. Kalau belok dikit jalannya mulus. Nanti ikut jalan yang mana? Hah? Ikut yang becek tuh? Hah? Enggak. Pertama yang bilang becek kan bukan Nabi, antum yang bilang. Kan antum yang bikin fitnah di sini. Nabi tidak pernah bilang jalan yang lurus itu berlubang. Ada dibilang? Dia kata, hada sabili. Ini jalan saya. Mustaqiman, lurus. Fattabi'u, ikut. Jadi jalannya kal bayda apa? Alal bayda, terang benderang. Antum bilang kalau ikut jalan ini ada hantu di situ. Ada hantu haboi nunggu di situ katanya. Allah Ustaz. Kan antum lagi fitnah. Jalan Nabi rela antum fitnah. Apalagi jalan selain Nabi SAW. Nabi bilang jalannya lurus. Tidak ada berlubang. Siapa yang ikut jalan ini selamat katanya. Lalu kalau antum bikin lubang selamat? Hah? Jadi antum ingin gambarkan jalan Nabi itu tak selamat. Kecuali harus belok kiri dan kanan. Nabi bilang jangan belok kiri dan kanan. Kan dia bilang. Dia garis di tanah. Sebuah garis besar. Lalu dia bilang ini jalan saya. Lalu dibuat garis-garis kecil di kiri kanan, banyak jalannya. Ternyata jalan yang menyimpang itu kan simpang kan banyak. Iya. Sekarang saya tanya, mana yang lebih cepat?
Jalan lurus atau jalan menyimpang? Jalan lurus. Cuman karena ramai itu masalahnya kan. Orang tidak ikut aturan itu lain. Tidak bisa untuk apa namanya? Tidak bisa untuk analogikan yang jalan yang kebagian sekarang ditambal-tambal itu bukan itu gitu. Ini kalau itu yang terbayang nanti tuh makanya berlubang jalan Nabi itu. Dikiranya jalan Nabi itu buatan manusia biasa. Ini Allah yang turunkan, Nabi yang bentangkan. Lalu dia jelaskan lampunya terang seperti siang. Kalau tetap yang jalan ke Bangkinang, apalagi jalan ke Dumai. Itu jalan ke Dumai. Dumai saya ada lama tidak pergi, salah pula saya nanti. Dumai, oh sudah tol sekarang ya. Nah, sebab dulu kalau ke Dumai itu, ada orang Jambi pergi Dumai, dia belum pernah ke Dumai kan. Jadi pesan saudaranya yang sudah biasa, ke dia naik bis. Nah, gimana tahunya nanti saya sampai di Dumai gitu. Dulu, sekarang saya tidak tahu. Ini mana pula orang Dumai sama saya ini. Ya, kalau sudah sampai Dumai, kalau udah mulai busnya lenggok-lenggok, berarti sudah sampai ke Dumai itu katanya. Itu katanya dulu. Berarti jalan selebih-lebihnya tidak seperti itu. Allahu a'lam. Gimana Dumai sekarang? Udah lama tidak begini? Tidak tahu. Macam gimana Dumai sekarang? Udah bagus? Oh sudah tol. Nah, itu kekurangan saya udah lama di Dumai. Udah lama ditawar ditagih orang untuk ke Dumai belum sempat. Nah, kaum muslimin dan muslimat. Jadi itulah jalan as-salaf. Mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti dengan baik. Antum tahu yang namanya ikut dengan baik. Langkah satu ke depan, ikut pula langkah ke depan. Langkah satu, begitu dia mengikuti. Bukan melengong kiri kanan. Melengong kiri kanan jadi pengikut yang baik. Nah, as-salaf min hadhil akhbar. Bagaimana sikap as-salaf tentang berita-berita yang datang dari Nabi ini? Qala rahimahullah. Wa rawa Yazid bin Harun fi majlisi hadits Ismail bin Abi Khalid. Yazid ibn Harun dikenal dengan Al-Hammal. Kana syadidan ala sunnah. Dia sangat keras menegakkan sunnah. Dan tentu saja ada sebab karena dia tinggal di negeri yang menjamur lawannya apa lawannya? Non sunnah. Yang bilang bid'ah, orang kena marah nama kita. Yaitu non sunnah di Irak. Oleh sebab itu wajarlah dia. Jadi kalau seandainya ada dai mendakwahkan sunnah dan dakwah as-salaf, lalu sering mengatakan mengingatkan umat dari bid'ah, itu tanda di tempat itu banyak non sunnah. Ya. Karena kalau tidak banyak, tak apa diingatkan. Misalnya kalau ikan tidak ada di situ, tidak akan ada pengumuman banyak ikan, kan tidak ada kan? Jadi memang di negeri itu, di negeri Irak itu fitnah. Nabi SAW mengatakan al-fitnah hauna. Fitnah itu di sini. Asyara ila masyriq, dia beri isyarat ke masyriq. Lalu ahlu non sunnah menafsirkan itu dari Najd. Dia tidak tahu bahwa Najd itu bukan hanya di Jazirah Arab, tapi ada di Irak. Dan di waktu itu Najd yang dikenal itu adalah Najdnya Irak. Ala kulli hal, yang namanya tafsir bisa multi tafsir. Tapi berdasarkan riwayat yang dimaksud oleh Nabi adalah al-masyriq, yaitu Irak dan setelahnya. Ma'asyur, dan memang terbukti seluruh atau hampir seluruh aliran sesat yang datang dalam umat Islam ini banyak yang lahir dari rahimnya Irak dan sekitarnya. Boleh diabsen. Cari nama yang tidak ada di sini. Kalau ada dari sini, wahai. Misalnya Asy-Syiah, lahir di mana? Di Irak, di Kufah. Al-Murji'ah, lahir di mana? Tidak tahu. Bilang tidak tahu biar cepat. Nah, Al-Murji'ah lahir juga di Irak, di Kufah. Al-Qadariyah lahir di mana? Nah, mantap, Irak betul. Tapi di mana? Di Basrah. Taib. Al-Qadariyah, Al-Jabriyah lahir di, bilang lagi Irak. Tapi Irak di Basrah. Taib.
Apalagi Ustaz? Mu'tazilah. Lahir di mana? Di Irak juga. Kan pencetusnya murid Imam Hasan Al-Basri. Ini perlu diingatkan. Bila ada orang yang pernah belajar kitab ini, baik di majelis ini atau majelis yang lain, ya, lalu dia bersikap tidak seperti yang kita ajarkan, itu bukan salahnya majelis, salah dia sendiri. Karena dari 1000 orang yang ngaji, datang satu yang menyimpang. Jelas? Jelas? Ya? Atau misalnya tamat sebuah institusi tertentu, baik di sini atau luar negeri, yang mengajarkan beginilah sunnah, lalu ada satu yang ganjil, jangan itu yang jadi patokan. Jangan itu yang jadi patokan. Kan ada sebagian ganjil sendiri nih, ganjil sendiri, yang lain tidak seperti itu. Lalu kita katakan ini buah yang berulat atau buah yang hampa, atau buah yang pecah ketika jatuh. Ini bagus asalnya Ustaz. Duriannya bagus, durian tembagonya. Iya durian tembago yang mahal ya. Nah, duriannya durian bagus. Cuman ketika jatuhnya pecah, bersepah di jalan. Mahal lagi? Enggak. Ada juga yang seperti itu, bersepah dia ketika udah matang, bersepah. Apa sebab? Karena tidak hati-hati menjaga kulitnya. Ya dijatuhkan di tempat yang keras pula. Tidak tahan dia, pecah. Ada juga. Matang-matang. Nah, semoga Allah SWT menjaga kita. Ini Yazid bin Harun Al-Hammal. Yazid bin Harun Al-Hammal kana syadidan bitamassuki bisunnah wa salban ala ahli bid'ah. Juga keras terhadap ahli non sunnah. Biar lebih ringan sedikit. Qala hadatsana fi majlis hadits Ismail ibn Abi Khalid. Dia meriwayatkan di majelisnya hadis Ismail bin Abi Khalid, syekhnya. Ismail bin Abi Khalid Al-Qaisi. Sabtun thiqah. An Qais ibn Abi Hazim, dari Qais ibn Abi Hazim. Naam. An Jarir ibn Abdullah, dari Jarir ibn Abdullah Al-Bajali. Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Antum nak tahu Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini? Dalam sejarahnya, dia pernah nak beli seekor kuda. Diutusnya seorang pembantunya atau hamba sahayanya. Jadilah ke pasar kuda, ditawar, mau sepakat deal 300 dirham. Tapi mesti COD. Paham COD? Hah? Tolong artikan Ustaz. COD tidak pernah pesan juga. Apa COD? Cash on delivery. Pandai rupanya itu. Pernah tahu, saya tidak pernah mencoba. Ya, tidak pandai, belum pandai sampai sekarang. Tidak mau belajar tuh salahnya. Nah, tapi sering dipesankan ada masyarakat bayar setelah sampai. Setelah sampai diperiksa oleh Jarir ini. Lalu dia coba tengok, dari bentuknya saja dia bilang, kuda antum ini tak patut 300 dirham. Terkejutlah penjual. Dengar tak patut. Memangnya bapak mau berapa? Kalau menurut saya patutnya 400 dirham. Hilang terkejutnya. Kembali darah ke muka. Awalnya kan dia dikira itu sudah sangat murah, ternyata mau ditambah lagi. Tambah tidak tanggung-tanggung, 100 dirham tambahnya. Dirham berapa sekarang Ustaz? Tidak tahu juga, sama ya. Kalau tidak salah dulu ada yang bilang sekitar 50.000 1 dirham. 200. Enggak, 1 gram perak itu 50.000. Kalau 1 dirham itu kan 2,5 gram. Berarti 100 berapa itu? 125 kali 100. Kok lambat sekali? 125 kali 100. 12,5 juta, mantap. Ini yang penggali nampak itu. Nah, ya. Kalau tidak penggali sih, paling tidak sampai 10 juta sebulan. Itu masalahnya.
Banyak kan dibilang gitu kan payah ngitungnya Ustaz ya. Nah, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat 12 juta setengah. Ya, dari berapa jadinya asalnya itu 300 dirham 36 37,5 ya. Ditambahnya 12 setengah lagi. Kira-kira kalau antum pemiliknya mau enggak ya? Nah, lalu dikendarainya kuda itu lagi. Ternyata kudanya tidak binar, kudanya dah terlatih. Lalu dia turun, akhi. Setelah sekendarai kuda antum tidak patut juga 400. Nah, sekarang tidak terlalu risau lagi dia. Ini bapak ini lain dia. Mau tidak sebeli 500? Mau lagi. Subhanallah. Intinya setiap kali dia periksa semakin tertarik dengan kuda itu, akhirnya dibelinya dengan 800 dirham. Apa alasannya? Karena banyak duit? Banyak orang banyak duit, semakin banyak semakin pelit dalam menawar. Saya sudah tandai itu. Orang yang paling hemat pasti pelit menawar. Bukan. Setelah selesai deal, orang bertanya kepadanya. Orang biasanya nawar minta murah. Kok Syekh minta mahal? 2 kali lipat lagi. 300 jadi 800. Apa jawabannya? Inni sami'tu inni ahadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Saya berjanji pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa saya mesti jujur kepada setiap muslim. Artinya apa? Andainya saya penjualnya, saya mau jual ini 800. Nah, datang saudaraku, jual kepadaku dengan harga yang jauh di bawah itu, maka saya mesti ingatkan dia harga yang patut bukan 300 tapi 800. Walaupun saya korbannya. Karena saya berjanji pada Nabi, jujur bagi setiap muslim. Ini bagi yang penggali risau nih. Risau nih. Untung antum tidak berjanji sama Nabi ya. Jadi berat jadi sahabat tuh kawan. Antum tak akan sanggup. Biar mereka sajalah. Ya. Betul. Bukan mudah jadi sahabat itu. Andainya kita hidup di zaman itu tidak ada lagi aliran Islam. Yang ada masuk Islam atau luar Islam. Kalau sekarang alhamdulillah kita banyak subuhatnya. Makanya saya bilang tadi, orang yang tersesat jalan tidak bisa kita kafirkan. Apa ada subuhatnya. Oh, dia syahadat tuh. Dia masih sholat. Tapi ini sesat jalan. Iya, sesat. Tapi dia orang taat. Gitu. Betul, Ustaz? Makanya ketika meninggalkan sholat. Zaman Nabi, yang meninggalkan sholat jamaah itu dah jelas orangnya munafik. Zaman Nabi. Zaman kita, kalau antum nak bilang, itu munafik ustaz tuh. Auzubillah. Ustaz antum bilang munafik. Ya antum lihat nanti orang-orang yang tidak ke masjid. Ternyata diantaranya termasuk ustaz itu. Tidak boleh. Jelas? Makanya berat jadi sahabat. Makanya mereka jadi orang hebat. Nah kalau antum nak jadi hebat, dekat-dekat sama mereka. Jangan jauh-jauh. Awak mau tapi malu. Itu masalahnya. Mau tapi malu. Cepat sampaikan. Saya ingin ikut kalian generasi sahabat. Nah, oleh sebab itu kita belajar bagaimana mereka menyikapi berita-berita seperti ini. Nah, an Jarir bin Abdullah fir ru'yah, tentang hadis ar-ru'yah, yaitu melihat Allah. Kalau sebut nanti hadis ar-ru'yah maknanya melihat Allah, bukan melihat hilal. Hilal sudah ada, selesai masalah hilal. Ya, sudah selesai masalah hilal. Atau banyak juga masalah lagi ya. Hanya juga masalah lagi Ustaz. Apa sebab? Kita tidak setia mengikuti jalan as-salaf. Itu sebabnya. As-salaf hanya mengenal 2 metode. Lihat atau sempurnakan bulan. Terlihat, umumkan. Siapa yang umumkan? Siapa yang umumkan? Yang melihat. Yang melihat umumkan. Kacau. Yang mengumumkan bukan yang melihat. Tidak boleh. Tidak boleh siapa melihat langsung mengumumkan. Tidak boleh. Harus kembali kepada pihak yang
Wenang. Itu yang dilakukan dulu. Mereka di zaman Nabi lapornya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi mengklarifikasi, memverifikasi. Atashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Cukup itu zaman itu. Kamu bersaksi tidak syahadatin? Iya. Sebab apa? Karena mengucapkan syahadat waktu itu berat. Berat. Kalau sekarang? Sekarang? Ringan. Ya ringan. Kalau dulu berat. Artinya ini pembeda antara ikut atau tidak ikut. Maka cukup Nabi bilang, asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Dia. Yang kedua, mereka ahli memang semuanya. Karena mereka tinggal di padang pasir. Sudah biasa mereka lihat hilal. Awak aja jumpa Pak Hilal jarangnya. Nah, kalau kita di kota macam mana nak nengok hilal? Karena lampu-lampu ini menghalangi. Ya kan? Apalagi sering mendung pula. Makanya mereka biasa melihat. Yang kedua, kalau tak terlihat, tidak terlihat, hukum asalnya belum terbit. Makanya dengan menyempurnakan bulan sebelumnya 30 hari. Ini yang dikenali oleh as-salaf. Lalu datang di belakangan. Orang menemukan, bukan menemukan, mengikuti metode yang dulu sudah ada zaman Nabi. Tapi Nabi tidak jadikan metode untuk menghitung hilal yang namanya dengan ilmu falak. Ilmu ini sudah ada sebelumnya. Tapi Nabi tidak jadikan. Akhirnya terjadi masalah di kita sekarang. Ya, kalau hilal tak terlihat di sini, terlihat di Padang, yang berbeda hari raya atau puasanya orang Pekanbaru sama Padang. Ada masalah? Ada masalah? Enggak. Kan enggak saling melihat dia. Ini yang payahnya dengan sistem seperti sekarang ini, suami dan istri enggak sama hari rayanya. Ada semalam seorang ustadz cerita sama saya, dulu kalau sudah begini, maknya misalnya ikut ini, ayah mertuanya ikut ini. Nah, ketika terjadi perbedaan itu, apa pesannya? Kamu nak pergi sholat ke situ, pergilah. Ya, tapi jangan coba bertamu hari ini ya, kata saya masih puasa. Dia sudah hari raya tapi belum bisa meriah di rumah. Karena raya kan banyak orang berkunjung kan. Nah, jadi intinya sedap enggak dengan seperti itu? Coba bayangkan. Sedap enggak menikmati keadaan seperti ini? Pasti enggak sedap. Oleh itu makanya saya menghimbau, tapi enggak menghimbau kepada, menghimbau kepada ini tambahan ziyadah syaddah ini. Ini walaupun sudah umum dipakai oleh khususnya para pejabat, menghimbau kepada masyarakat. Yang betul ada menghimbau masyarakat. Baru kepada ini dan itu. Tapi kini sudah jadi brand pula kayaknya. Menghimbau kepada masyarakat. Karena terpengaruh oleh masdarnya. Memberikan himbauan kepada masyarakat. Ini di antara bahasa yang sudah umum keliru tapi tidak diperbaiki. Sampai di forum-forum resmi. Ya, sampai setingkat menteri presiden juga mengucapkan hal yang sama. Ini guru bahasa Indonesia yang salah ini. Guru bahasa Indonesia yang salah. Sebab di kitab bahasa Indonesia juga di halaman terakhir di sebelahnya kaedahnya dibunyikan begini. Pas di halaman awal, di awal halaman, di halaman berikutnya langsung terjadi pelanggaran kaedah. Betul lah kata pendiang itu katanya, lain yang dikatakan, lain yang dikerjakan. Allah musta'an. Kaedahnya di sini betul. Pas contohnya di sini keliru. Ini buku bahasa Indonesia. Tapi kan nama manusia biasa salah lah. Nah, kaum muslimin dan muslimat, ya saya himbau kepada para pemangku kebijakan, khususnya pemerintah, dalam masalah ini harus tegas. Dan bagi yang tidak atau bagi yang tidak kuat pijakannya, maka tidak ada salahnya kita tawaduk kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan ego akademis. Saya ahli ilmu astronomi, masa tidak dipakai ilmu saya? Bukan tidak dipakai, cuman di sini bukan tempatnya.
saya ahli falak. Bukan tidak dipakai. Kan untuk menunjukkan tanggal kan misalkan. Nah, dipakai. Cuman tidak semua yang hebat itu digunakan dalam syariat. Yang jelas mudaratnya terlihat jelas sekarang. Sekarang banyak pertanyaan. Kami kurban, nah kan itu, kurban di masjid ini. Ternyata nanti salatnya hari Sabtu. Pemerintah salatnya hari Ahad. Antum bukan jangan bilang ikut pemerintah. Karena banyak yang anti. Yang anti bukan anti pemerintahnya, anti oknum pemerintahnya. Karena sebagian yang jadi pejabat di pemerintahan kadang oknumnya tidak mengayomi seluruhnya, menganggap ini khusus ormasnya saja. Sebagian, tidak banyak. Tapi ada ya menganggap itu sebagai bagian dia, tidak seluruh umat Islam di negeri ini. Akhirnya yang lain pun tidak loyal. Nah, ini kan kesalahan di atas kesalahan. Kita tidak. Kita tetap yang salah, tapi di jalur yang benar kita ikuti jalur yang benar itu. Sekalipun dia banyak salah. Kan dalam fatwa Nabi, bukan fatwa, pesan Nabi SAW, di akhir zaman akan ada imam-imam yang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim, sampai melambatkan sholat. Dilarang oleh Nabi kita sholat di belakangnya. Bilang nggak tahu Ustaz oleh hadis. Nah, Nabi bilang, atau sahabat tanya waktu itu, bagaimana kami sholat ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Kalian tetap wajib sholat di belakangnya. Kalau dia sampai melambatkan sholat, kalian sholat dulu di rumah, tepat waktu, kemudian ketika diumumkan sholat, ikut sholat di depannya. Gitu aja Pak yang jawabnya, di belakangnya, karena dia imamnya. Nah, kaum muslimin di belakang. Begitu jelasnya Nabi beri petunjuk. Jelas ya? Selama dia masih sholat, kita ikut sholat dengannya. Maka ada kaidah di kalangan Ahlussunnah, kita diwajibkan sholat di belakang pemerintah yang masih sholat, sekalipun dia fasik atau fajir. Al-harfa kulli bardin wa fajir. Jelas? Jelas enggak? Enggak jelas kita tambah lagi keterangannya. Nah, ini akidah. Ini akidah. Sebab salatnya untuk kita, karena kita disuruh untuk jadi makmumnya. Kalau sempat antum yang jadi imamnya disuruh, kerjakan sesuai perintah Nabi SAW. Makanya ketika antum dapat jabatan dari pemerintahan, gunakan untuk menegakkan yang telah Nabi ajarkan, bukan mengikut apa yang diinginkan oleh sebagian. Ya, antum harus di situ bisa menunjukkan, ya, menunjukkan ini sunnahnya. Tapi kalau sudah selesai baru bilang kor-kor, tidak ada gunanya. Di waktu aktif itulah antum bisa menggunakannya. Astagfirullahaladzim, panjang sekali. Firru'yah, tentang melihat Allah Subhanahu wa taala, wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innakum tanzuruna rabbakum kama tanzuruna ila al-qamari lailatal badri. Kata Nabi, kalian akan melihat Rabb kalian, ya, jelas seperti kalian melihat jelasnya bulan purnama. Pernah nengok bulan purnama? Jelas apa enggak? Enggak pernah nampak bulan purnama? Atau jangan-jangan ingat purnama? Bulan purnama malam ke-14 atau malam ke-15 terang apa tidak? Terang, jelas sekali. Nah, kalian akan lihat seperti itu. Ya, Nabi waktu itu mengatakan karena itu yang paling terang ada di zaman itu, dan orang suka menikmati itu. Makanya dalam syair-syair, bahkan lagu-lagu, selalu disebut indahnya bulan purnama. Misalnya, wajahmu seindah bulan purnama. Sampai sekarang masih indah bulan purnama kan? Iya. Betul kan? Alhamdulillah. Makanya banyak orang memakai nama purnama. Ya, baik laki-laki maupun perempuan ada namanya yang purnama. Ada enggak? Laki-laki ada, perempuan ada. Karena purnama itu indah.
Jadi ketika Nabi sebutkan sesuatu yang disukai, ini sebagai pendekatan pemahaman. Sebagaimana kalian suka melihat bulan purnama, kalian akan menikmati melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan ini nikmat lebih dari nikmat surga. Semoga Allah berikan kita ini. Faqala lahu rajulun, di majlisihi ada seorang laki-laki di majlis Yazid bin Harun tadi berkata kepada, enggak, di majlis Ismail bin Abi Khalid, ya Aba Khalid, wahai Abu Khalid, ma makna hadal hadis? Apa makna hadis ini? Maksudnya dia sebarang sejelas itu dia bilang apa makna? Berarti dia menanya apa? Tidak paham. Saya bilang sekarang, tuan-tuan, ini saya terjemahkan letterlet, kalian akan lihat Rob kalian seperti kalian lihat bulan purnama. Paham tidak, tuan-tuan? Paham. Tapi ada yang bertanya, macam mana makna itu Rasul? Ya Ustaz, berarti bukan tidak paham. Dia mengingkari itu. Kalau sudah paham, lalu ditanya lagi, berarti saya buatkan ilustrasi, bukan ilustrasi, contoh nyata. Saya ketika belajar kelas 2 di Darun Nahdhah dulu, dihasung oleh kawan. Awak dah paham dah? Tapi disuruh pura-pura tidak paham. Coba tanya, Ustaz juga tanya, suruh Mi'rab. Terpaksa saya buat contoh yang sulit, lalu dia i'rab. Saya bilang, salah tu Ustaz. Awak dah paham tapi pura-pura tidak paham. Karena apa? Ingin menguji Ustaz ini. Lalu seketika dia, awak karena dia hasung kawan, itu masalahnya. Ya, kawan-kawan ini kadang kalau tidak baik itulah. Tujuannya untuk melaporkan kita. Ya maksud awak nak kanak-kanak masih kan. Saya kira tidak kena marah, harusnya saya suruh Ustaz Mi'rab. Saya bagi contoh. Tidak dapat dia i'rabnya, salah i'rabnya. Saya bilang, salah tu buyan. Kamu ni bertanya apa nak nanya, ya katanya. Jelas tak? Jadi sekarang hadisnya, siapapun yang pandai bahasa Indonesia, ya kita terjemahkan. Waktu itu kan dalam bahasa Arab sampaikan, innakum satarawna rabbakum, kalian pasti akan melihat Rabb kalian. Jelas? Kama tanzuruna al-qamar lailatal badr, seperti kalian melihat bulan di malam bulan purnama. Jelas kan? Iya jelas kan? Yang beriman langsung, ya Allah, semoga saya dapat nikmat ini. Nengok purnama aja. Ini purnama yang mana nih? Yang di atas pan dia. Nengok purnama saja begitu kita menikmati, apalagi Allah yang disebut Nabi, innallaha jamil. Allah itu indah. Yuhibbul jamal, suka keindahan. Maka ciptaannya indah semua. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Tentu akan lebih tertarik. Ini bagi yang beriman. Bagi yang tidak langsung beriman, apa dia bilang? Apa maknanya itu? Tidak ada makna lain. Tolong cari makna lain. Mulai dia menakwilkan. Bukan Allah yang dilihat, tetapi adalah macam-macam makna. Dilihat rahmatnya, dilihat entah apa lagi nanti takwilnya. Akhirnya kalau rahmat Allah dah banyak kita tengok di dunia, dah tengok apa istimewa lagi hadis ini? Apa istimewanya hadis ini diberikan khusus untuk orang yang masuk surga, dan disebut nikmat, lebih nikmat dari surga. Kalau hanya rahmat, antum tak pernah dapat rahmat. Rahmat pun sudah ada. Apa istimewanya hadis ini? Berarti Nabi mengatakan hal yang sia-sia. Kalian akan lihat nanti rahmat Allah seperti kalian melihat ini. Akan melihat kekuasaan Allah seperti melihat rembulan. Ada indahnya lagi. Kalau ada ilmu balaghah tidak sesuai tasbihnya dah. Seperti melihat bulan. Itu dengan rahmat seperti, kecuali maksudnya Siti Rahmah, bolehlah. Ya. Kalian akan sebut Siti Rahmah seperti melihat purnama, mungkinlah. Itu pasti itu tasbih. Tapi ketika melihat rahmat yang dalam bentuk abstrak, lalu dicontohkan dengan yang dalam bentuk konkret, ini tasbih dalam bahasa apanya? Dalam bahasa balaghahnya tasbih ghairu maqbul. Ini tidak terima tasbihnya. Jelas ya? Makanya kecuali orang yang dalam hatinya ada syubhat. Maka katanya, "Ma makna hadzal hadis?" Faghadibah. Lalu
Ismail bin Abi Khalid Al-Ahmasi marah besar. Marah dia. Barang sejelas ini kamu bilang enggak jelas. Wa harrad, dan dia gemetar. Wa qal ma asbahaka bi sabiq. Kamu ini betul-betul sama dengan Sabiq. Nak tahu kisah Sabiq? Tunggu seri berikutnya. Nah, ya, jangan sekarang, habis waktu kita. Nah, Sabiq itu hidup di zaman Umar bin Khattab yang seperti ini perangainya. Barang yang jelas jadi enggak jelas. Nah, wa ahwajaka ila misli ma fu'ila bihi. Kamu juga perlu dihukum seperti dia. Dulu di zaman Umar dipukuli sama Umar dengan tandan korma kepalanya. Ya. Karena syubhat ini. Dipukuli dengan tandan korma sampai berdarah, habis itu suruh pulang. Besok dipanggil, masih ada lagi? Masih ya, dipukuli lagi. Sampai akhirnya diasingkan ke Basrah oleh Umar dan diperintahkan jangan satu orang pun yang duduk dengannya. Karena ini sahibus syubhat. Dia punya syubhat. Barang jelas jadi enggak jelas, berarti syubhat. Barang jelas akan melihat dia tidak mau mengikuti makna itu, berarti syubhat kan? Maka ini ahli syubhat tidak boleh didekat. Karena Nabi katakan, apa kata Nabi SAW? Ayo, kata Nabi SAW, waman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang masuk terjerumus pada syubhat pasti masuk pada yang haram. Waman, siapa yang menghindari syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Siapa yang jauh dari syubhat selamat agamanya, selamat kehormatannya. Makanya para sahabat tidak mau masuk bab-bab ini. Makanya Umar waktu itu minta kepada Allah ketika dengar kisah Sabiq ini selalu menguji orang dengan takwil-takwil yang batil itu. Lalu Umar berdoa, semoga saya bisa bertemu dengannya, saya beri pelajaran nanti. Akhirnya ketika bertemu, ditanyanya Umar. Umar yang ditanya-tanyanya. Sebenarnya Umar sudah kasih isyarat. Iya, siapa kamu? Sabiq Abdullah katanya. Saya Sabiq, hamba Allah. Kata Umar, saya Umar Abdullah. Saya Umar juga hamba, sama-sama hamba Allah kita. Lalu tanya, ma ma'na wadzariyati zarwa? Dijawab oleh Umar, itu adalah riyah. Itu adalah angin. Lalu Umar katakan, kalau bukan karena Rasulullah SAW mengatakan, saya tidak katakan itu. Jawab lagi. Disuruh saya pertanyaan, kalau bukan karena Rasulullah yang katakan, saya tidak katakan itu. Kan jelas ya? Sama kita sekarang, kenapa kita katakan Allah turun? Karena Rasulullah yang katakan. Kalau Nabi tidak katakan, kita tidak katakan. Tidak ada akses kita ke langit. Tidak ada akses kita ke langit. Dan kita juga tak bertemu dengan malaikat Jibril. Tapi Jibril datang ke Nabi, dia katakan Allah begini, Allah begini. Dari mana dia bawa berita? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena Nabi katakan, saya tidak katakan. Sampai Umar katakan ketika mencium Hajarul Aswad, apa katanya? Soalnya kalau bukan karena melihat Nabi menciummu, saya tak cium. Apalah batu. Cuma karena Nabi mencium, saya ikuti. Jadi karena menta'zim sunnah Nabi, bukan karena ngalap. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ma asbahka bisabu ahjaka limithli ma fu'ila bih. Kamu juga mesti diperlakukan seperti wailak. Aw man yadri kaifa hadza? Siapa yang tahu bagaimananya? Tidak ada yang tahu bagaimananya. Kan belum pernah lihat kan? Kan mari besok. Kecuali antum punya SPPD. Tahu SPPD? Surat Perintah Perjalanan Dinas untuk meneliti ke langit, meneliti ke surga. Nah, dilihat apa namanya rencana pembangunan surga. Di antaranya ada nanti panggung untuk melihat Allah di sana. Kalau antum pergi ke sana ternyata nggak ada, saya angkat tangan, betul. Tapi kalau antum tidak bisa membuktikan fisiknya, hanya pikiran, saya tidak mungkin menerima pikiran antum lalu meninggalkan perkataan Allah dan Rasulullah SAW. Jelas? Mana yang tinggi hasil pikiran manusia dari wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah? Wahyu lebih tinggi. Tidak masuk akal saya, akal antum masalah. Banyak sekali sampahnya, makanya tidak masuk. Kan tidak penuh masalahnya, ada syarat. Kalau ada syarat, overload, tidak mungkin masuk. Saya alhamdulillah masuk sekali. Apa sebab yang mengatakan itu Allah dan Rasulnya? Jelas?
apa namanya, wujuhu yawma idzin nadhiratun, wajah hari itu berseri-seri, ila rabbiha nadhiratun, melihat Rabbnya. Allah yang katakan. Lalu Nabi jelaskan lagi, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr. Kalian akan melihat seperti melihat Rabb kamu, seperti melihat bulan purnama. Nah, sekarang bahasa Nabi dengan bahasa ulama yang menjelaskan makna itu, bahasa Arab juga enggak? Bahasa Arab juga. Kalau gitu antum takwilkan pula bahasa ulama itu. Ini enggak, bahasa Nabi ditakwilkan, bahasa Allah ditakwilkan, bahasa ulama enggak mau takwilkan. Kan sekarang kan harus merujuk kepada ulama. Memang Nabi enggak ulama? Nabi ulama apa enggak? Hah? Hah? Syekhnya para ulama. Guru seluruh ulama Nabi SAW. Maka bila ada ulama mengatakan rahmat, ada ulama mengatakan wajah, Allah, ada ulama mengatakan ini dan itu, lalu kita lihat Nabi apa yang dia katakannya? Melihat wajah. Allah yang mengatakannya juga melihat kepada Rabbnya. Berarti perkataan ulama tadi tidak ikut perkataan Allah dan Rasul. Kita katakan, mohon maaf Pak ulama, sebab ulama lain mengatakan seperti ini. Seperti Ismail bin Abi Khalid ini. Itu syekhnya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Nah, ini harus takwilkan. Kalau gitu, kata ulama yang lain itu juga harus takwilkan dong. Kalau perkataan Allah dan Rasul saja harus ditakwilkan, karena tidak masuk akal, perkataan ulama itu bagi saya tidak masuk akal, saya takwilkan juga. Mau tidak? Ini ngangguk paham atau ngangguk apa? Tidak setuju. Mana nih? Iya. Ini mana tahu kan? Karena kaum muslimin. Apa nih? Zakallah khairan. Jadi ini hantu takwilnya masalah. Jadi perkataan ulama tidak boleh takwilkan. Perkataan Allah dan Rasul boleh ditakwilkan. Memang lebih hebat lagi perkataan ulama menjelaskan daripada Rasul SAW menjelaskan. Semua tentang sifat Allah mesti ditakwilkan. Kecuali yang sesuai dengan pikiran. Sejak kapan pula pikiran mengantarkan kepada hidayah? Kalau bukan karena wahyu yang diturunkan oleh yang memiliki hidayah. Baik kaum muslimin. Ini memang asik berdebat. Nah, setelah terasa waktu habis pula. Saya selesaikan satu alinia saja ya. Setelah ini ya. Jadi memang seperti kata teman saya Ustaz Akmal, dia bilang kita ini lebih alim dari Ibnu Katsir Ustaz. Loh, kenapa Ustaz? Ibnu Katsir itu kalau nafsirkan ayat 5 ayat setengah halaman. Awak sepotong ayat 5 halaman. Berarti kita lebih alim dari Ibnu Katsir. Allah musta'an. Apa pasal? Ibnu Katsir menulis untuk orang di zamannya. Sedikit ngomongnya, cepat pahamnya. Kalau kita banyak ngomongnya, banyak yang belum menerima. Itu bahasa diulang-ulang lah. Itu bahasa banyak contoh, itu bahasa banyak analogi, bahasa banyak pikiran. Jadi, awak sebenarnya tidak nak menggunakan macam-macam analogi kan. Cuma tidak dipakai, dibilangnya tidak paham. Atau bahasa dipakai. Setelah dipakai, ternyata pakai logika juga katanya. Dipakai salah, tak dipakai salah. Memang hilang patut dekat tujuh. Baik, wa man yajuzu an yujawiza hadzal qawla. Siapa yang berhak untuk melampaui perkataan ini? Kita hanya diberi informasi bahwa kalian akan melihat. Selesai. Tidak dijelaskan bagaimananya. Tidak jelaskan seperti apa warnanya. Tidak jelaskan di panggung mana kita berdiri. Tidak jelaskan arah mana kita melihat. Yang dijelaskan kalian akan lihat. Siapa yang nak tahu benar, urus SPPD ke langit. Ini saran saya. Atau minta izin ajukan proposal bertemu Jibril. Bertemu Jibril. Tanya langsung nanti. Jibril, ini kami masalah besar ini. Atau kan ada amalian sekarang kan. Antum bisa dengan selawat tertentu, daftar, bisa bertemu Nabi langsung. Nggak, kalau memang ada jaminan, saya daftar. Saya nak bertemu Nabi SAW dalam masalah ini. Ya, dalam masalah ini kan banyak diperselisihkan kan. Ini wahaboy namanya kayak gini katanya. Nah, kan fitnah ini kaum muslimin dan muslimat. Nabi bilang begini jelasnya. Jadi tidak jelas. Tentu kita kan berselisih masalah memahami. Kalau bisa, ayolah kita selawat
Nak 5 hari 5 malam saya siap. Tapi jaminan betul-betul ketemu. Tapi kalau ketemu setan saya tidak mau. Nah. Betul, setan tidak bisa menyerupai Nabi. Tapi yang bertemu dengannya itu bisa dikelabui setan? Ya bisa sekali. Karena belum ada alat detektor uji kejujuran. Kan tidak ada, nah? Kalau antum klaim bertemu Nabi SAW tiap malam, siapa yang bisa buktikannya? Syekh? Bisa? Hanya gara-gara tertidur di raudhah. Awak sering tidur raudhah. Pernah jumpa Nabi SAW waktu itu. Atau bilang hanya karena selawat. Awak beribu-ribu selawat. Tiap malam kami belajar hadis di raudhah. Di raudhah kami belajar. Tahu raudhahnya? Bukan hotel raudhah, Ustaz. Raudhah Nabi itu yang mana bilang ma baina hujrati wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di situ kami tamatkan Sunan An-Nasa'i 6 jilid. Berapa lama tuh? 3,5 tahun. Setiap baca tiap malam pasti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat terus. Atau jangan-jangan selawat kita tidak benar. Ini antum ajarkan kita selawat benar. Ayo. Kita nak selesaikan masalah ini. Kita memang pelik masalah ini. Kita tidak mau ya masing-masing menuduh saling menuduh, kita tidak mau kaum muslimin. Ayo kita selesai kalau memang bisa bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu pula salahnya. Boleh antum ikut di majlis saya tapi sambil merem antum, tidak lihat saya. Oh, itu punya. Ini ke jurus tipu-tipu tuh jejak kecil dah pandai saya tuh. Main perang-perang tidak. 1, 2, 3, 4, 5 habis. Nah, baru nyelang, hilang semua. Kalau jurus itu jurus tipu-tipu, tahu, tidak lama tahunya itu. Iya. Saya sering pergi ke tempat-tempat kayak gitu tuh dulu tuh kecil. Jurus tipu-tipu. Jelas, tidak pakai jurus tipu-tipu. Nabi kan tidak pernah ketika mukjizat datang merem dulu ada. Mukjizat Nabi datang ke Nabi mukjizat. Nabi syaratkan merem dulu. Ada syaratnya. Kaum muslimin, ini mukjizat nak datang, berpaling dulu, jangan menoleh ke belakang. Ada? Tidak ada. Datang mukjizat ke Nabi SAW, air tidak cukup, memancar air di jari jemari, mereka wuduk dari situ. Disuruh jangan menoleh ke belakang, wuduk sambil gini aja gitu. Mukjizat itu terang-terangan, karamah itu terang-terang, tidak dipelajari, karena ini hadiah dari ilahi. Dia sambil merem gini langsung tiba-tiba Nabi itu timbul. Awak merem tidak dapat, dia dapat. Memang apa hebatnya merem dia merem kita. Ustaz ya, kalau sering selawat, alhamdulillah selawat banyak selalu. Karena kita selalu akrab dengan kitab-kitab hadis Nabi SAW. Sampai Imam Ahmad mengatakan, ahadzun nasi bi Rasulillah ahlul hadis. Orang yang paling beruntung dengan Nabi itu ahlul hadis. Apa sebab? Karena sering menyebut namanya dan berselawat kepadanya. Dan orang yang berselawat kepada Nabi paling sering, paling dekat nanti di hari akhirat dengannya. Semoga Allah SWT terima kita. Amin. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, siapa yang berhak melampaui ini? Ya, perkataan yang datang dalam hadis Nabi. Aw yatakallamu fi syai'in min tilqa'i nafsi. Kemudian dia bicara hanya berdasarkan ijtihad dia sendiri. Illa man safiha nafsahu wastakhaffa bini, kecuali orang yang membodohi dirinya dan ringan-ringan dalam beragama. Dalil ada, dia pergi ke pikiran-pikiran. Dalil ada, dia pergi ke ta'wil-ta'wil. Dalil ada, dia pergi ke filsafat-filsafat. Kalau begini mesti begini, kalau begitu mesti begitu. Tidak semua kalau begini mesti begini. Kan antum bilang, kalau seandainya kita lihat berarti Allah bertempat. Gitu ya. Subhanallah. Antum selesaikan dulu dalam tubuh antum. Ada ruh tidak dalam tubuh? Ada. Ada tempatnya? Di mana dia? Di ubun-ubun? Di seluruh tubuh? Kan tidak tahu kita. Ruh ada apa tidak? Ada. Kan dikeluarkan nanti sama malaikat. Ruh orang baik, lembut tarikannya. Ruh orang jahat, keras. Seperti benang, seperti kapas basah ditarik. Sakitnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Inna lil mauti la sakarat. Lalu di mana tempatnya? Oh ternyata tidak ada tempatnya.
Jadi tidak semua sesuatu di sesuatu mesti menempati satu. Nah kalau di hamba saja, ini makhluk saja bisa antum terima, jelas? Maka ini akan. Lalu dikatakan, aina mata, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kalian berada, dia bersama kalian. Itu matahari kemana pun tuh pergi bersama kita terus. Matahari. Coba berangkat dari sekarang dari Jakarta, nak uji ya. Pas matahari udah terbit nanti, antum berangkat dari sini ke Jakarta. Ada matahari tidak ngikuti terus. Tengok di luar pesawat. Wih, matahari sama kita terus. Berani tidak antum katakan bahwa matahari naik pesawat? Hah? Hah? Matahari naik pesawat? Tapi salah tidak bahasa saya bahwa matahari bersama saya selalu? Salah kan? Benar. Berarti tidak berarti Allah selalu bersama kita. Bahwa dia ada bersama setiap muslim. Zatnya. Di makhluk saja bisa diterima bahasa ini. Apalagi di Al-Khaliq. Jadi Allah bersama kita. Sebenarnya kalau menawun ayat dengan ayat. Bukan yang pikiran, bukan yang filsafat. Dalam ayat, ya'lamu sirrakum wa jarakum. Ya'lamu ma bis samawati. Allah dengan ilmunya menyertai kita di mana? Dimanapun kita berada. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, ini keterangan Nabi jelas terang. Dia yang bilang jelas terang. Lalu kita bilang belum jelas, belum terang. Kan Nabi yang bilang, saya tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang. Malamnya saja seperti siang. Masa akidah tidak jelas? Sampai harus menunggu ulama abad keempat menjelaskan. Berarti abad ketiga gelap semua. Baru tersadar, oh kalau gitu tidak boleh. Akhirnya dicari-carilah. Ternyata sahabat sama dengan kita katanya. Apa samanya? Sama-sama tidak tahu maknanya. Kalau orang tidak tahu maknanya, kok dapat ridha Allah dia? Antum tanya, Allah di mana? Enggak tahu. Terus Al-Quran bilang di atas, enggak tahu. Allah bilang Allah istawa alal arsh, enggak tahu. Nilainya berapa? Kalau semua jawabannya enggak tahu, nilainya 0. Nabi udah 23 tahun menjelaskan ke antum bilang enggak jelas. Ini menuduh sahabat orang bongak-bongak. Nauzubillah. Sahabat angguk-angguk tanpa paham. Dan menuduh Allah enggak tahu, mereka enggak paham. Sampai Allah menurunkan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha pada mereka, mereka ridha pada Allah. Orang yang enggak paham kok bisa jadi tinggi nilainya? Orang yang enggak ngerti, enggak berkeyakinan bisa tinggi nilainya? Ini penghinaan terhadap generasi terbaik as-salaf as-salih. Dulu enggak, orang dulu berani dia. Khalaf beda sama salaf. Berani dia. Ya, khususnya generasi seperti Al-Juwaini, seperti Ar-Razi, bukan yang sekarang, Ar-Razi dulu. Nah, bukan yang sekarang, yang salah paham. Nanti antum tuduh saya pula mengkantar beliau nanti, tidak. Ya, beliau baru dapat musibah, semoga Allah berikan kesabaran, diganti dengan yang lebih baik dan ditunjukkan jalan yang terbaik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi mereka ini mengakui betul tidak ikut salaf, sehingga mereka mengeluarkan statement yang masyhur. Tapi saya tahu perawinya di mana. Tapi dulu ketika belajar akidah itu kami sering disebutkan oleh para guru kami waktu di pondok, as-salafu aslam. Salaf itu akidahnya lebih selamat. Wal khalafu a'lam wa ahkam. Itu saya masih terbayang tulisan di papan tulis pakai kapur tuh. Bukan pakai spidol, masih pakai kapur. Awak pula yang tukang ambilkan kapur, awak ketua kelas. Nah, jadi berlumuran lah kepala kopi hitam itu dengan kapur. Masih koci-koci itu Ustaz. Selokal 100 orang. Iya. 100 orang kami selokal. 2 lokal kami 216 orang. Baru tamat sekitar 80-an lah. Maksudnya tamat dari 200 lebih itu yang sampai kelas 7 hanya 85 atau 86. Berarti lebih dari separuh mengundurkan diri. Jadi lihat tuh, salaf itu aslam, lebih selamat. Khalaf a'lam wa ahkam. Khalaf lebih berilmu, lebih hikmah. Waktu itu kemana bisa kamu mencerna? Masa yang tidak berilmu, yang kurang ilmu, yang kurang hikmah kok lebih selamat? Mungkin? Hah?
Dulu tidak paham kita nganggu aja. Iya. Oh kalau gitu kita ikut yang berilmu atau ikut yang selamat? Antum nak jadi orang mogak nampaknya tuh. Iya kan dibilang lebih berilmu yang belakangan daripada yang dulu. Saya tidak terima ini sekarang. Bahwa mereka a'lam wa ahkam thumma aslam. Mereka lebih berilmu, lebih hikmah, tentu lebih selamat. Tidak mungkin dah akhir. Seorang ahli dengan tidak ahli, yang tidak ahli selamat, yang ahli tidak, mana masuk dia? Waktu itu kita belum berpikir secara filsafat lagi ya. Nah, kita pikirnya masih pikiran, kanak-kanak lah kan. Ngangguk-angguk aja sampai kelas 7, ngangguk-angguk juga. Setelah ada komparasi, oh ternyata as-salafu a'lam wa ahkam wa aslam. Ragu antum? Ragu bilang sekarang Ustaz, masih ada waktu lagi 5 detik. Nah, pokoknya kan di belakang saya belakang tidak saya izinkan. Ada komplain sekarang, di belakang tidak ada. Yang komplain di belakang saya cari di akhirat nanti. Iya, saya ingin berterus terang, saya kan bilang dengan mahasiswa, saya bilang saya tidak ada rumus mengurangi nilai. Ingat ini, berbeda dengan saya, takkan saya kurangi nilai. Yang ada hanya rumus menambah nilai. Khususnya yang menikah semester ini sebenarnya. Iya, yang menikah saya beri istimewa memang. Asal menikah di semester saya ngajar nilainya A. Tapi SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Saya tidak mau melanggar aturan universitas, fakultas, hadirnya lengkap. Itu kan. Kemudian ikut ujian, isi absensi. Habis itu ujian sambil merem boleh, tidak masalah. Sambil merem. Saya yakin orang yang baik tak pernah tak serius. Mesti serius di ujian. Dan kenyataan seperti itu. Yang berani nikah waktu kuliah itu memang orang hebat juga rata-rata memang. Orang hebat juga. Tanpa nikah pun juga nilai sebenarnya. Ini sebenarnya motivasi. Nah, kalau ada sedikit rezeki dibantu dengan suruhlah mojok sekasih hari pakai makan lontong, jadi kan makan lontong tuh tidak siap juga ngasih kan, kasih amplop, kasihlah yang berwarna sedikit kan, merah merona atau haru biru atau coklat nikmat, pandai-pandai lah bikin tema-temanya. Saya tema cinta, malam kalau orang sedang dimabuk cinta tapi halal, masuk situ sedikit. Untuk beli lontong, beli pecel berapa? Paling 250.000, 200 kan. Lontongnya di hotel berbintang, bukan. Kemudian minta aja pakai bahasa Inggris. Kan ini air murah. Ayu dogole tadi. Apalagi kalau bahasa Acu kan. Ayu apa dogole gratis katanya kan. Nah, coba kalau mineral water dah berubah harganya. Iya Ustaz deh. Tadi minum ayu apa? Ayu Sikumbang, ayu Tibun kan? Jauh ngangkut dibeli juga sebenarnya. Tapi karena ayu nama datang dari ayu Ti. Murah harganya. Setelah jadi bahasa Inggris mahal. Jadi ternyata karena kita Inggris-Inggrisan, harga barang di negeri ini mahal. Oleh sebab itu gunakan bahasa Indonesia yang fasih, yang asli di seluruh lini kita pendidikan sampai guruan tinggi. Karena ada tren kalau tak pakai bahasa Inggris tak ilmiah. Ini harus kita kembalikan. Baru ilmiah setelah pakai bahasa Indonesia. Ini kita itulah apa? Allah musta'an. Taib. Iza sami'atumul hadis an Rasulillah SAW, bila kalian mendengar hadis dari Rasulullah SAW, fattabi'uh, ikut. Bila kalian dengar hadis dari Nabi, ikut saja. Wala tabtadi'u fihi, jangan bikin, terpaksa digunakan lagi bahasanya, jangan melakukan bid'ah di dalamnya. Ikut, tahu antum pengikut. Kalau nama-nama, tidak pengikut namanya. Atau merubah apa lagi. Pengikut itu menghormati yang diikutinya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, fa innakum in ittaba'tumuhu wa lam tumaru fihi salimtum. Kalau kalian ikut saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mendebatnya, kalian selamat.
Tapi kalau sudah mulai gimana, bagaimana, kalau sudah mulai mendebat. Makanya sahabat tidak pernah mendebat ini dulu. Datang kita mendebat. Akhirnya selamat? Tidak selamat. Wa illam taf'alu halaktum. Kalau kalian tidak mau ikut, kalian akan binasa. Itulah sejak mulai ada yang mendebat, lahirlah aliran-aliran dalam babul asma'i was sifat. Ada Mu'tazilah mengingkari seluruh sifat Allah. Ada Jahmiyah mengingkari sebagian besar sifat Allah. Kemudian diikuti oleh mutakallimin yang mengklaim menjadi perantara antara ahlus sunnah yang moderat. Ternyata seperti kata sebagian ulama, ibarat mencuci kain kotor dengan air najis. Kain lodah habis bekerja, habis itu direndam dengan air jamban. Itulah ibaratnya oleh ulama, yaitu menolak kebatilan al-Mu'tazilah, menolak kebatilan al-Jahmiyah, al-Mu'attilah, wal-Musyabbihah, wal-Mujassimah dengan menggunakan metode yang sama, cara berpikir yang sama, yaitu pemikiran al-falsafah. Akhirnya ibarat mencuci dengan air yang najis. Ini kata para ulama. Lalu gimana cara bersihkannya? Bersihkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti dulu para al-salafus salih membersihkan keyakinan jahiliyah sebelumnya. Di zaman jahiliyah kan ada keyakinan bersih dengan Al-Quran dan hadis. Nah, di zaman pasca Islam ada lagi timbul aliran-aliran dan keyakinan. Cara bersihkannya dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Pasti yang keluar dari itu pasti karena tidak sempurna menggunakan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti pemahaman as-salaf as-salih. Bersama antum ini tidak terasa waktu berlalu, tapi antum yang merasa pegal mungkin karena duduk lama. Oleh sebab itu kita tutup saja lah ya. Kalau ada pertanyaan Ustaz. Tapi jangan yang sulit-sulit. Ya mungkin jawabannya ada di kalian yang setelahnya nanti. Saya tadi bermimpi sebenarnya dalam perjalanan selesai satu bab ini. Ya, tapi itulah karena antum saya tengok senyum terus, saya semangat juga jadinya. Allah musta'an. Yalah. Kesimpulannya, as-salaf ini belum bisa kesimpulan karena masih banyak riwayat lagi bahwa mereka tidak mau mendebat yang datang dari Allah dan Rasul. Dan tidak mencari seperti apanya. Karena ilmu dalam masalah ini kemanapun bertanya tidak ada jawabannya. Allah dilihat. Itu berita, kita pasang Allah dilihat. Seperti apa? Tidak ada cara. Sebab Nabi SAW juga belum melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun terjadi khilaf di awal-awal dulu tentang ini, tapi setelah disampaikan oleh Ibunda Aisyah yang langsung diambil dari Nabi bahwa beliau itu belum pernah melihat Allah di dunia ini. Nabi saja belum. Bagaimana nak tahu caranya? Antum tanya Abu Bakar, dia bilang angkat tangan juga. Tanya Umar, angkat tangan juga. Tapi beriman mereka? Beriman. Melihat? Ya melihat. Allah? Ya Allah. Lalu antum tanya ke orang yang lain nanti, yang tidak ikut Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali. Oh, tidak itu maknanya tuh katanya. Bapak tahu dari mana? Ada Nabi katakan? Tidak. Ada sahabat menceritakan? Juga tidak. Tabi'in yang setia pada sahabat mengatakan itu? Juga tidak. Di mana? Analisa saya. Analisa Bapak punya bukti fisik apa tidak? Kan analisa yang bisa dipercaya itu ada bukti fisiknya. Minimal selfie jadilah. Minimal selfie jadilah. Oh enggak, itu menurut pikiran. Oh pikiran itu hawa Pak. Kita dilarang mengikuti hawa dalam beragama. Oleh sebab itu, mohon maaf, saya lebih percaya pada hadis daripada mengikut hadas. Kan hadas wajib wudhu kita. Kalau hadis kan tidak wajib wudhu. Antum pilih berhadas atau berhadis? Hah? Hadis ini katanya, hadas katanya tidak mungkin dilihat. Jelas?
menurut hadis Allah mungkin dilihat. Menurut hadis Allah tak mungkin dilihat. Antum suka berhadas atau berhadis? Nah, pilih sendirilah. Nah, kalau saya lebih suka berhadis daripada berhadas. Karena hadas itu selalu sebabnya enggak bagus ya. Bau semua itu. Buang angin, bau, pipis, pesing, apalagi makan jering. Nah, kemudian buang hajat besar lebih lagi. Makanya lebih baik tidak berhadas, lebih baik berhadis. Jelas. Karena hadas itu kan diada-adakan orang baru. Makanya bau. Tapi hadis harum semerbak. Makanya orang yang beriman dengar hadis itu bercahaya mukanya, berlapang dadanya. Orang yang berhadas dengar hadis sunnah katanya. Gitu. Sunnah. Dia tidak suka dengan sunnah memang. Dari lisannya sudah terbukti. Tetapi ingin mengklaim sebagai ahlus sunnah sejati. Disuruh lakukan sunnah, tidak mau dia. Bilang namanya sunnah aja tidak mau dia. Iya. Sehingga kalau ada yang bilang ini masjid sunnah, ribut orang. Awas, jangan, tidak boleh dibangun itu karena itu masjid. Antum kalau betul ahlus sunnah, dengar masjid sunnah, gembira enggak? Woi, alhamdulillah di jalan itu akan dibangun masjid sunnah. Senang dia karena dia mau ahli sunnah. Tapi kalau yang bukan, pasti dia meributkan. Memang kami tidak sunnah katanya. Kita kan tidak bilang. Kita kan tidak bilang bahwa selain masjid ini tidak sunnah, kan tidak ada bilang itu. Kita hanya bilang ini masjid sunnah. Di situ pasang juga tidak ada masalah. Insya Allah ada yang masang masjid sunnah semuanya. Kan tidak ada nanti kita akan bilang cabut-cabut tidak ada. Jelas? Jelas Ustaz? Antum jangan cabut nanti. Nah, ya sunnah itu kan milik kita bersama semuanya. Ahlus sunnah wal jamaah. Kalau memang antum mencintai sunnah, tidak akan takut dengar kalimat sunnah. Ini celana sunnah, ini jenggot sunnah, ini mikrofon sunnah. Kalau antum ahlus sunnah, ya apa salahnya disebut mikrofon sunnah? Apa sebab? Karena digunakan untuk mengaji sunnah. Berarti mikrofon ini HP sunnah karena gunanya untuk men-share kajian sunnah. Nah, semuanya berhak menggunakan itu. Cuma antum tidak mau. Iya, yang sunnah itu kami saja, yang lain tidak. Nah, ayo sama-sama, tidak masalah. Sama-sama. Cuma buktikan dengan bukti yang nyata. Ibaratnya harus ada bukti fisiknya. Tapi zaman digitalisasinya on data semua kan, on data. Gimana antum menyikapi sunnah? Dah jelas. Alhamdulillah dengar sunnah itu sami'na wa ta'na. Berarti antum ahlus sunnah. Tapi kalau sami'na wa bahasna, kami dengar, kami bahas dulu. Setelah itu nanti diputuskan, oh ternyata tidak sesuai dengan keputusan kita selama ini. Nah, ini diparkir dulu sunnahnya. Nah, kalau itu berarti antum sudah mulai mempreteli sunnah Nabi. Bukan tidak sanggup, cuma tidak sesuai. Ini beda antara tidak sanggup dengan tidak sesuai. Kalau tambah contoh lagi, tambah waktu. Tambah ayat, tambah gula. Nah, masyaallah kiram, kita cukup sampai di sini ya. Ada hal-hal atau keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan kita untuk menerapkan sunnah. Misalnya, antum tinggal di lingkungan yang belum terbiasa menerapkan sunnah yang asli. Apa contohnya? Apa contohnya? Orang menikah aja lah misalnya. Orang menikah. Asal menikah, pengantin perempuan dan pengantin laki-laki dipajang apa tidak? Asalnya sunnah. Nah, panjang cerita gini. Dipajang apa tidak? Ya tidak dipajang lah. Itulah gunanya wali mewakili pengantin perempuan. Pengantin laki-laki diwakili. Laki-laki pakai wali. Kenapa tidak pakai wali? Karena laki-laki boleh dipajang, tidak ada juga nak nengok loh. Yang suka nengok ni memang laki-laki, perempuan tidak suka nengok dia, ngintip aja. Paling diintipnya saku gitu. Ya, ganteng tuh nomor sekian itu. Tapi kalau laki-laki
Apa nikah? Anjak, itu biasa. Pasti itu. Kalau sudah nikah, man, pandai kamu cari istri ya katanya. Apa itu? Tidak malu bawa naik motornya. Pasti itu yang dibilangnya. Karena gitu, makanya laki-laki yang suka nengok. Makanya perempuan jangan ditengokkan. Nah, sekarang enggak, setelah akad dipanggil pula. Suruh pula duduk dekat ustaz. Suruh pula duduk dengan ustaz. Akhirnya ustaznya sedih dia. Ya ustaz jadi saksi tadi katanya. Ini berapa pikiran? Iya. Dikiranya ustaz itu malaikat. Nah, disuruh pula duduk berhadapan sama ustaz. Maka terpaksa kadang-kadang dalam berbagai munasabah dengan sangat berat harus ditolak. Nah, harus ditolak. Kenapa? Subhanallah, karena banyak yang ini. Nah, antum terbiasa seperti itu. Banyak akan dilema-dilema. Ya nak, hadir pada ustaz. Kalau tidak hadir begini mudaratnya, kalau hadir ini pula mudaratnya. Akhirnya ustaz aja kerja ustaz lagi nah, untuk jawabnya. Nah, kan jadi kerja ustaz lagi. Maka tolong jangan bikin banyak kerja. Allah musta'an. Tidak hadir begini, kalau hadir begini. Kan ada yang ngancam tuh. Diancam oleh seluruh pakcik-pakciknya, kalau kamu tak pakai ini, tidak pakai begu gue, apa namanya? Organ tunggal. Nah, kami tak datang seorang pun, diboikot oleh keluarga besar. Antum sanggup menghadapi? Sanggup enggak? Enggak. Bilang aja enggak. Makanya saya bilang, kalau antum enggak sanggup, ya apa boleh buat? Kan itu lagi, kata Ustaz. Karena mudarat ini mungkin lebih besar menurut sebagian saya. Sebagian lain bilang enggak. Antum harus bertahan. Termasuk saya. Saya kalau ada yang gertak seperti itu, misalnya paman saya misalnya, enggak apa-apa. Enggak datang, enggak ada masalah. Nanti saya, dia pertama saya jolang. Terus saya jolang? Enggak tahu ya. Istilah di kampung saya. Yang setelah menikah itu datangi paman-paman kita, makcik-pakcik kita, ya sama perkenalan dan juga minta maaf waktu itu. Ya kalau dia jenisnya agak payah dikit, tebalkan sedikit. Tidak lama itu insya Allah. Tidak lama, cuman kita memang perlu napasnya panjang itu aja. Kalau bisa juga uangnya cukup menjanjikan. Tidak lama, cuman kalau sebagian kan tidak punya kekuatan kadang. Kita kan tidak sama kemampuan kita. Baik kemampuan ilmu, kemampuan finansial, dan sebagainya. Kemudian cara bicara kita tidak punya kemampuan juga kan. Ada yang bahasa dengan bahasanya yang indah, bisa meluruhkan hati keluarga. Tapi ada yang tidak. Semakin ditantang, semakin naik darahnya. Tidak selesai ini. Kan tidak sama kita. Belum lagi pamannya marah, dia sudah ambil sapu gitu. Ini jangan diskusi yang seperti ini. Ini semua tidak sama. Makanya jawabannya pasti tidak sama. Jadi kalau ada nanti kata Ustaz, kapan boleh katanya. Lalu kalau saya katanya tidak boleh. Tidak sama keadaannya. Tidak sama keadaannya. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Dan jelas sebagian dari sikap as-salaf dalam menyikapi hadis-hadis tentang sifat. Baik turun, Allah dilihat, Allah punya tangan, ya tetapi ingat, tidak satu pun yang serupa dengan makhluk. Tidak seperti kata tukang fitnah. Ya, tukang fitnah kan banyak. Tukang fitnah biasalah, dusta biasa tuh. Dia bilang kata Wahabo itu katanya, Allah duduk di atas kursi seperti kita duduk ini katanya. Kalau tidak punya dalil janganlah berdusta. Kalau tidak paham cepat belajar. Jangan menafsirkan perkataan orang dengan pemahaman kita. Jelas? Kita mengatakan Allah dilihat tapi berjisim, tidak ada kata-kata jisim dalam. Tadi tidak ada kata jisim kan? Ya. Ketika kita Allah katakan Allah di atas aras, tidak pernah kita bilang dia duduk bersila seperti duduk kita. Ketika Allah bertangan seperti tangan saya, tidak ada. Itu golongan mujassimah, muqatiliyah. Ada. Dulu. Ya. Dan hampir punah itu. Dan itu bukan akidah as-salaf. Dan bukan pula akidah as-salafiyin. Bukan akidah al-sunnah wal jamaah. Lalu antum memfitnah, maka pertanggungkan dosa itu. Karena saya akan cari nanti di akhirat. Akan cari di akhirat. Karena fitnah itu. Karena fitnah itu dahsyat kaum muslimin.
Sampaikanlah dengan hujjah, sampaikan dengan dalil. Ini Al-Quran, ini hadis. Ya, lalu pemahaman saya begini, pemahaman orang begini. Jangan mereka mengatakan seperti kita ini, syirik mereka, na'udzubillah. Katanya tidak boleh mensyirikkan orang, tidak boleh mengkafirkan orang, tidak boleh menyalah-nyalahkan orang. Tapi hukum syirik tidak menyalahkan. Sampai Imam Masjidil Haram dibilangnya syirik. Iya. Tapi boleh juga sholat belakang orang syirik, sebab tidak menampakkan kesyirikannya kan. Lucu juga ya. Orang syirik, antum tahu dia syirik, boleh sholat belakangnya? Tidak ada khilafnya di sini. Dia syirik, tidak menampakkan kesyirikannya. Antum tahu, antum sholat di belakangnya? Hah? Nah, mungkin antum sholat belakangnya. Walaupun dia tidak menampakkan kesyirikannya. Ini kadang-kadang itulah subhanallah. Kalau hati penuh kebencian, bahasa yang keluar juga penuh kebencian. Hilangkan kebencian. Tujuan kita bukan membenci, tapi menasihati. Allah musta'an. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.